Salam sama saudara dan saudariku terkasih. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersuka cita. Kita berjumpa lagi dalam renungan Lentera Jiwa pada hari Jumat Agung, mengenang sengsara wafat Tuhan kita Yesus Kristus yang kita rayakan pada hari Jumat 18 April 2025. Pada perayaan hari Jumat Agung ini, kita diajak untuk belajar menjadi murid Yesus yang setia dan taat. Sama saudara dan saudari yang dicintai Tuhan Yesus, manusia mempunyai kecenderungan untuk mencari gampang, bermental easy going, tidak setia dan tidak mau berkorban untuk kebaikan orang lain. Bahkan raja-raja di dunia ini bisa mengorbankan banyak orang demi keuntungan diri sendiri. Sedangkan Yesus berbuat sebaliknya. Dia yang adalah raja dan hamba Yahweh justru mengorbankan dirinya sendiri untuk keselamatan semua orang. Karena itu Yesus tidak menolak ketika diperlakukan secara tidak adil, disiksa, diadili, menderita sengsara, dipaku, dan wafat di salib. Yesus menerima dan menjalani semuanya ini karena taat dan setia pada kehendak Bapanya. Hari ini kita merayakan Jumat Agung mengenang sengsara dan wafat Yesus Kristus. Kita merayakan kesetiaan, ketaatan, dan pengorbanan diri Yesus untuk menyelamatkan kita manusia. Yesus yang tidak bersalah harus mengalami perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang kejam. Hal itu kita dengar dan baca dalam kisah sengsara dari Injil Yohanes bab 18 ayat 1 sampai bab 19 ayat 42. Kelayak ramai yang pada perayaan Minggu Palma bersorak gembira dengan daun palma di tangan berteriak, Hosana putra Daud, terpujilah yang datang atas nama Tuhan, kini berubah menjadi teriakan hujatan, caci maki, dan penghakiman. Salibkan dia, salibkan dia. Inilah suatu ironi yang merupakan cerminan hidup manusia. Semuanya berubah begitu cepat. Manusia begitu gampang terprovokasi atau mudah dihasut, ikut arus, tidak mempunyai prinsip hidup yang jelas, dan cenderung memilih apa yang menguntungkan diri sendiri. Manusia menjadi tidak setia dan tidak taat, gampang berubah sikap dan berubah pendirian. Inilah contoh orang yang berkepribadian oportunis. Jika menguntungkan diri sendiri, semuanya menjadi oke dan pasti direbut serta dijalani. Sedangkan kalau ada kesulitan, ada tantangan, pasti lari dan tidak bertanggung jawab atau tidak mau berkorban. Orang-orang seperti ini tega mengorbankan orang lain demi keuntungan diri sendiri. Berhadapan dengan sikap manusia seperti ini, Yesus tidak berpaling sedikit pun dan tetap setia menjalani jalan duka cita yang berpuncak pada penyaliban dirinya. Dia tetap tegar di hadapan Pilatus. Dia begitu anggun dan berwibawa. Keputusan yang tidak adil atas dirinya, sikap Pilatus yang pelin-pelan, kekejaman perlakuan prajurit, sakit yang pedih ketika dipaku pada salib, ternyata tidak memudarkan wibawa Yesus sebagai raja. Dengan tegas dan sadar, dia menerima akhir hidupnya di dunia ini sudah selesai. Dengan rela dia menyerahkan hidupnya kembali kepada Bapa di surga, tanpa amarah, tanpa dendam, tanpa sakit hati. Yesus setia dan taat sampai mati di salib. Bagi Yesus, salib sebagai jalan menuju kemuliaan kebangkitan. Karena itu, dia setia sampai akhir demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa-jiwa manusia. Kesetiaan itulah yang membentuk identitas jati diri Yesus sebagai putra Allah. Hari ini, kita semua, murid-muridnya diajak untuk belajar pada Yesus tentang kesetiaan, ketaatan, serta semangat berkorban. Kita diajak untuk menjadi orang yang loyalis, bukan oportunis. Setia pada komitmen dan prinsip kebenaran dalam Tuhan yang kita pegang. Tidak mudah berubah dan tetap setia kepada Tuhan. Selama tahun Yubileum 2025 ini,
Kita harus berkomitmen untuk tetap setia dan taat pada Yesus sebagai sumber pengharapan sejati dan pintu keselamatan kita. Selamat merayakan Hari Jumat Agung. Kita diajak untuk merenungkan sengsara dan wafat Tuhan Yesus, dan kita mau belajar dari kesetiaan, ketaatan, dan juga semangat pengorbanan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.